Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana pagi hari ini? Lancar, Pak? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran hari ini lancar dan berkah untuk kita semuanya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Ahmad, Pak. Oke, lanjut aja. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Siapa yang masuk hari ini? Dan hari ini pertemuan yang kedua ya. Ahmad, Rohmah, Tullah, ada Pak. Oh, hadir semua ya. Oke. Pertemuan yang kedua hari ini kita akan membahas tentang pengantar manajemen. Menurut kalian sendiri apa sih pengertian manajemen itu? Belum tahu, Pak. Oh, Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Siapa? Pengantar manajemen yaitu merupakan proses perencanaan sendiri atau yang disebut planning, terus perorganisasian atau yang disebut organizing, yaitu yang ketiga pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. Ilmu tentang upaya manusia yang memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Apa ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baiklah, Bapak lanjutkan. Skema pengertian manajemen itu ada 4 ya. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Itu skema pengertian manajemen. Yang berikutnya, manajemen dan manajer. Apa sih menurut kalian pengertian dari manajer? Apa ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya, itu yang disebut manajer, dan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut tingkatannya, yang kedua menurut tanggung jawabnya. Kalau menurut tingkatannya, yang pertama yaitu tinggi atau top manager, yang kedua menengah atau middle manager, yang ketiga bawah lower manager. Kalau menurut tanggung jawabnya yaitu manajer umum atau general manager, yang kedua manajer fungsional atau fungsional manager.
Oh gitu tak Pak? Iya anak-anak, Bapak lanjutkan ya. Boleh? Boleh Pak, boleh Pak. Tingkatan manajer. Tingkatan manajer sendiri yang pertama yaitu manajer puncak atau bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Contohnya direktur, presiden, dan dan seterusnya. Yang kedua, manajer menengah. Manajer menengah yaitu membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya juga karyawan operasional. Contohnya kepala seksi, kepala bagian, dan lain-lain. Yang ketiga, manajer bawahan. Manajer bawahan yaitu memimpin dan mengawasi tenaga operasional, contohnya mandor, pengawasan lapangan, dan seterusnya. Yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh manajer? Bapak sudah browsing kemarin, ada 4. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Oh gitu tak Pak? Paham Pak, paham Pak. Iya Pak, iya Pak. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Boleh Bapak lanjutkan? Boleh Pak. Boleh Pak. Perkembangan teori manajemen yaitu dibagi 3 aliran ya anak-anak. Yang pertama aliran klasik, contohnya manajemen ilmiah, teori organisasi klasik. Yang kedua aliran hubungan manusiawi atau disebut juga neoklasik. Yang ketiga aliran manajemen modern. Kalau aliran klasik sendiri yaitu pendapat dari Robert Owen yang menekankan umur manusia dalam produksi dan perbaikan dalam kondisi kerja. Yang kedua Charles Babbage yang menekankan pembagian kerja melalui spesiasi. Setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan sesuai operasi pabrik dan seterusnya. Kelompok teori organisasi klasik yang dikemukakan oleh Harry Fayol yaitu yang pertama teknik produksi, manufacturing produksi, yang kedua komersial, keuangan, keamanan, dan lain-lain. Hubungan aliran manusiawi yang dikemukakan oleh Elton Mayo pada tahun 1980 sampai 1949 yang menciptakan hubungan manusiawi yang baik. Manajemen harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor sosial psikologi yang memotivasi mereka. Yang berikutnya aliran manajemen modern yaitu prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Contohnya yaitu manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknis secara ketat. Yang kedua, manajemen harus disistematis. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individu untuk pengawasan harus sesuai situasi. Yang keempat, pendekatan menghasilkan komitmen harus ada tujuan yang sangat membutuhkan. Materi selanjutnya Bapak jelaskan di minggu depan ya anak-anak, karena waktunya sudah habis. Sebelum Bapak tutup, marilah kita terlebih dahulu supaya kita mendapatkan berkat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya yaitu Ahmad. Monggo. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.